Yo guys, please welcome back again with me Mr. J dari Techno Ranger hanya di channel Techno Ranger guys. Oke guys, jadi hari ini uh, sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi hari ini gue mau sharing-sharing pengalaman. Jadi tapi ini bukan sharing pengalaman gue, tapi sharing story dari pengalaman service dari beberapa viewer gue ya guys ya. Jadi hari ini segmennya adalah gue akan bawain menceritakan kembali kasus-kasus servisan dari para viewer gue yang udah konsultasi ke gue via DM Instagram. Jadi gue akan menceritakan, dan di sini gue akan milih beberapa story yang menurut gue menarik dan enak dibawakan ceritanya. Dan karena gue udah minta izin juga dengan salah satu viewer gue, jadi dan dia bilang sih boleh diceritakan kembali gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi hari ini segmen konten gue hari ini adalah mungkin bisa gue kasih judul service story mungkin ya, atau enggak, jangan jelek. Mungkin kalau yang enak kita pakai kalimatnya ini kayaknya. Apa ya? Oh, gini aja. Kita pakai namanya triple S. Oke guys. Jadi hari ini di segmen triple S yaitu share diganti SY double S ya. Jadi hari ini segmen SY double S yaitu share your service story guys. Jadi hari ini kebetulan di share your service story episode perdana hari ini gue mau menceritakan sedikit kasus pengalaman service dari salah satu viewer gue. Kita sebut aja namanya A. Dan kebetulan si A ini dia salah satu viewer gue di YouTube dan juga di Instagram. Salah satu dari Techno Ranger Mania. Jadi kita sebut aja namanya Mas A. Jadi begini, kurang lebih beberapa hari yang lalu si Mas A ini kebetulan nge-add dan juga nge-follow gue di Instagram. Dan dia ngechat gue, nanyain seputar servisan bla 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 bla, sedikit basa-basi, nanyain soal permasalahan laptopnya ke gue. Nah, awalnya gue belum nanya apa kerusakannya, dan dia udah mulai menceritakan. Jadi gini ya, gue bacain singkat aja. Dia bilang, malam bang, gue mau nanya, laptop gue rusak, gue bawa ke tukang servis, katanya Windowsnya expired ketika data mau di backup, tiba-tiba laptop mati total, itu kenapa ya gitu, dan bisa dibenerin apa mending ganti baru, kata dia. Dia nanyain ke gue sih gitu ya. Nah, jadi sekarang gue mau sedikit menjawab pertanyaan dia yang sebenarnya kemarin udah gue jawab sebenarnya sih gitu ya. Jadi ini sedikit agak menurut gue sedikit kasus yang unik ya. Dan masih banyak kasus unik lainnya sebenarnya. Ada beberapa juga yang udah WA gue, dan salah satunya juga udah ada yang nge-share pengalaman dia soal laptopnya dia sendiri. Nah, ini nanti bakal jadi part 2, nanti gue bakal ceritain, tapi yang ini dulu ya, gue jawab dulu. Jadi untuk kasus yang dialamin sama si Mas A ini sebenarnya sih gini, laptopnya mati total katanya, laptopnya rusak gitu kan. Laptopnya rusak, kata tukang servisnya Windowsnya expired. Nah, sebenarnya gini ya, ini gue jawab dulu secara singkat, jelas, padat ya. Jadi sebenarnya teknisi kayak gue sebenarnya ya punya cara untuk ngakalin Windows expired sebenarnya tanpa nge-backup data, sebenarnya sih gitu ya. Jadi dalam arti gini, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Nah, kita ambil contoh aja gini.
apa sih ciri-ciri bukan apa, tapi lebih tepatnya kalimatnya gini, kenapa harus backup data saat benerin Windows expired. Nah, sebenarnya gini, kalau untuk kasus Windows expired, itu tuh banyak kasusnya kalau sampai harus backup data. Salah satunya contoh, misalnya kena virus, kayak kena virus parah, satu. Kedua, hard disknya kepenuhan, yang dalam arti harus diselamatin dulu datanya supaya aman di salah satu hard disk lain. Misalnya dia punya teknisinya punya hard disk eksternal, jadi dipindahin dulu, di backup ke sana. Kurang lebih gitu ya. Terus itu faktor kalau Windows expired, kalau misalnya dia sampai harus backup data ke hard disk lain ataupun ke flash disk lain, itu faktornya biasanya 2 penyebab itu biasanya ya. Nah, kalau misalnya andai kata itu laptop nggak ada virusnya sama sekali gitu kan, gua rasa nggak perlu sampai harus ada backup data, kurang lebih gitu ya. Ini pendapat gue pribadi ya, karena secara logikanya kami para teknisi sebenarnya punya alat ataupun punya software ataupun punya keygen ataupun punya activator untuk mengaktifkan kembali Windows kalian yang expired. Kurang lebih sih gitu jawabannya kalau misalnya andai kata itu nggak kena virus ya, kurang lebih gitu. Ataupun andai kata laptop harddisknya kepenuhan. Nah, kalau misalnya sampai harddisknya kepenuhan, kita bisa ngakalin kayak gini sih. Misalnya yang tadinya disimpan di C, data-datanya bisa kita backup ke D dulu. Jadi dalam arti kita pindahin dulu ke D, nggak perlu sampai harus backup ke tempat lain, kecuali harddisknya diganti dengan SSD, kurang lebih gitu ya. Kalau diganti dengan SSD, otomatis Windows-nya diinstal di SSD dan harddisk yang lama dipakai untuk penyimpanan data, dan otomatis yang tempat penyimpanan Windows-nya yang lama bakal di format habis. Nah, kurang lebih gitu ya jawabannya dari gue. Nah, terus lanjut ke story-nya ya. Nah, jadi setelah cerita-cerita sama gue gali-gali lagi lebih dalam sama dia. Jadi dia bilang kan, gue tanya kan, kalau gue bilang ke gini ke dia, kata dia kan sampai pas dipindahin datanya dia bilang itu langsung mati total gitu. Nah, satu di sini yang gue bilang ya, ada sedikit kesalahan atau miss dari si teknisinya. Gue nggak tahu si teknisinya dia lupa ngecek bagian itu, atau dia lupa nanya ke customernya sendiri gitu. Kurang lebih customer yang servisnya si viewer gue yang servis ini, dia lupa nanya, entah dia lupa nanya atau gimana gitu. Nah, jadi kenapa gue bilang sampai si teknisinya sampai mungkin lupa nanya, ataupun entah dia memang lupa juga untuk mengecek bagian tersebut gitu kan. Nah, kita juga nggak ada yang tahu kan. Nah, di sini gue langsung tembak gini, diagnosa gue ya. Saat itu gue bilang, kalau misalnya sampai mati total, harusnya nggak ngaruh ke Windows expired. Itu jawaban pertama gue. Dan gue tanya, kalau boleh tahu sebelumnya pas bisa nyala laptopnya panas atau enggak. Nah, sama sehari nyalanya berapa jam, sama pakai kipas apa enggak. Nah, mungkin kalian banyak nanya-nanya ke gue, Bang, kenapa selalu harus nanya sehari berapa jam nyalanya, dan juga kenapa harus nanya pakai kipas apa enggak, dan kenapa harus nanya panas atau enggak, padahal pada kenyataannya laptop atau PC ya kalau namanya dinyalain ya otomatis panas gitu, kayak mobil aja sama motor kan gitu kan, kurang lebih gitu. Nah, ini poin pentingnya. Kenapa gue bilang poin penting, karena gini, kalian para user tuh harus apa ya, harus nyadar gitu, istilahnya laptop sama PC itu ya mesinnya mirip dengan motor dan mobil yang butuh maintenance gitu. Nggak cuma motor sama mobil doang yang butuh maintenance 3 bulan atau 6 bulan atau enggak 1 tahun sekali ataupun berapa bulan sekali gitu kan. Komputer atau laptop pun juga sama, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi
Intinya gini, banyak user yang melupakan hal penting seperti ini. Jadi gue bukan menyalahkan user, tapi memang banyak user yang istilahnya bener-bener gaptek, nggak tahu teknologi sama sekali. Dia cuma tahu pakai dan nggak tahu cara ngerawatnya, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, kenapa gue selalu mempertanyakan kepada viewer gue yang mau servis di gue, ataupun para pelanggan-pelanggan baru gue yang mau servis di gue, selalu gue tanya berapa pernah ke bengkel atau enggak, pemakaian sehari berapa lama, pakai kipas apa enggak, untuk kasus laptop ya. Karena jawabannya karena simpelnya gini lah, kurang lebih kita bakal tahu kerusakannya di mana saat kita mendengar curahan hati dari si customer atau enggak si pelanggan yang istilahnya mereka sudah memberitahukan ke kita, oh sehari saya pakai 8 jam, sehari saya pakai, nggak pernah pakai kipas, nggak pernah ke bengkel selama ini, saya dari beli sampai sekarang nggak pernah ke bengkel, nggak pernah ganti thermal paste. Jadi ketahuan gitu penyakitnya di mana gitu, jadi ketahuan gitu. Nah makanya gue selalu begini, kalau misalnya gue terima servisan laptop sama PC ya, kenapa gue nggak mau terima mentah-mentah langsung, oh yaudah silakan datang servis di gue, dan gue cuma bilang, oh iya nanti saya ngecek gini. Kenapa gue nggak mau kayak gitu, nggak mau istilahnya nggak mau pakai basa-basi. Dan kenapa gue malah milih pakai basa-basi, karena intinya gini, kalau kita basa-basi sama si customer gitu kan, istilahnya kita jadi tahu penyakitnya di mana gitu, penyebabnya apa gitu. Jadi kita tahu apa kerusakan sebenarnya. Nah makanya alhasil dari gue gali-gali dengan pembicaraan gue gali-gali dengan si Mas A ini, ditemukanlah bahwa laptopnya sedikit anget guys. Nah jadi di situ gue langsung narik kesimpulan kalau si yang kena ini adalah prosesornya thermal paste-nya kering. Jadi saat si teknisinya membackup data, suhunya naik, jadi pemindahan datanya terpotong dan tiba-tiba mati total, nggak bisa dinyalain sama sekali. Jadi penyebabnya sebenarnya di situ kalau gue diagnosa ya. Nah di sini lebih parahnya lagi, memang dari customer sendiri dia juga mengakui, dari viewer gue sendiri dia bilang nggak pernah dipakai hampir 7 tahun lebih, laptop jadul pas dinyalain anget. Nah ya jelas aja anget gitu, karena berarti selama ini 7 tahun ini belum pernah bawa ke tukang servis sama sekali gitu. Jadi wajar gitu kan. Dan gue sih nggak menyalahkan, tapi memang istilahnya ya kalian ya para user yang istilahnya nggak paham teknologi ya, mungkin ya nggak ngerti. Jadi kita para teknisi nggak bisa menyalahkan juga gitu, kurang lebih gitu. Makanya gue bilang di sini gue nggak bisa bilang user salah, teknisi salah, nggak bisa gitu, karena posisinya di sini penyebab utama tuh selalu semua hampir sama ya. Semua baik kerusakan laptop, kerusakan PC, itu semua hampir sama, selalu disebabkan oleh satu bagian yang sama, yaitu di thermal paste-nya kering. Nah itu masalahnya. Kalau di PC bisa banyak penyebab, kayak power supply-nya nggak kuat, monitor harus ganti power supply. Nah, kalau di laptop jarang kendala power supply, itu jarang. Biasanya tuh dari thermal paste kering, itu yang biasanya paling nyebabin kerusakan parah gitu. Untuk beberapa laptop ya, kita ambil contoh ya, bukan gua ngejelekin produk dari salah satu brand atau gimana ya. Kita ambil contoh untuk produk Lenovo ThinkPad ya. Memang itu Lenovo barangnya benar-benar bagus, murah, dia bisa nawarin produk dengan spek yang bagus dan juga spek yang tinggi dengan harga murah, meriah, merakyat gitu kan. Tapi jujur ya, sekalinya dipakai yang usernya benar-benar nggak paham cara maintenance dan nggak paham cara ngebersihin, dan dia pakainya benar-benar parah, sehari bisa di atas 8 jam tanpa kipas, ataupun sehari di atas 6 jam tanpa kipas, dan suka bawa kemana-mana, dibawa keluar, dipakai di jalan, di taman misalnya, ataupun di beberapa tempat misalnya di coffee shop gitu kan, tanpa pakai kipas gitu kan.
uh, ya mereka pikir nggak masalah karena mereka pikir durability, bukan durability tapi lebih kayak quality controlnya itu bagus. Sebenarnya sih ini yang mau gue tegasin sekali lagi ke kalian para user ya. Jadi jangan pernah menganggap barang yang baru kalian beli itu selalu dari mereknya, dalam arti quality controlnya bagus, mereknya bagus berarti quality controlnya bagus. Nggak semua kayak gitu. Memang gini, intinya gini. Sebenarnya barang-barang kayak Lenovo, kayak beberapa brand lain gitu kan, sebenarnya bagus. Quality controlnya bagus, tapi balik lagi ke user. Gimana cara user pakai laptopnya, pakai notebooknya tuh kayak gimana cara ngerawatnya, itu balik lagi ke kalian sendiri. Kalau kalian pakainya seenak udelnya yang tanpa kipas, tanpa ini, tanpa itu ya. Kalau nggak pernah bawa ke bengkel, nggak pernah bawa ini ya wajar gitu. Wajar kalau terjadi kerusakan dan parah gitu. Apalagi laptop Lenovo ya, sekelas Lenovo. Gue pernah, soalnya jujur ini sharing pengalaman, gue pernah nanganin laptop Lenovo ThinkPad udah hampir 10 orang yang gue tanganin, dan itu nggak beres satupun karena itu keteledoran. Gue nggak bisa bilang itu salah user ataupun salah teknisi, nggak bisa, tapi ini gue bisa bilang ini benar-benar keteledoran kita bersama, yang dalam arti orang-orang gaptek yang dalam arti ya mereka cuma tahu pakai dan tahu istilahnya, nggak tahu cara merawatnya gimana gitu. Jadi sekarang gue bikin video ini ya, gue mau mengedukasi kalian kalau penting untuk ngerawat laptop kalian sendiri. Misalnya minimal gitu kan, minimal kalian harus bawa ke bengkel 3 atau 6 bulan sekali kurang lebih gitu, untuk pengecekan berkala prosesor kalian. Nah gitu ya kurang lebih ya. Jadi gue tegasin sekali lagi di sini, gue bikin video ini nggak ada maksud untuk menjelekkan suatu brand atau suatu produk ya, tapi lebih tepatnya gue cuma sharing pengalaman gue aja. Nah kurang lebih gitu. Nah terus selanjutnya, nah setelah gue tanya-tanya, gue juga gali-gali, dia akhirnya nanya ke gue toko gue di mana. Gue bilang toko gue oh ya, buat kalian yang mau servis buat khusus daerah Jakarta ya, toko gue di Jalan Cilincing Kalibaru, nama tokonya Maju Jaya. Nah kalian bisa pakai searching di Google Map, pakai patokannya toko elektronik Mitra. Nah toko gue kebetulan di seberangnya toko elektronik Mitra. Nah kalian bisa nanya toko gue di mana nanti sama toko elektronik Mitra, bilang aja toko Maju Jaya di mana. Nah nanti mereka bakal nunjukin toko gue ada di seberang. Nah gitu. Kalau untuk jam bukanya gue buka dari jam, kalau misalnya nggak kesiangan gue buka dari jam 7, jam 6, jam 7 lah kurang lebih gitu. Tutupnya bisa hampir jam 10 malam kurang lebih gitu. Nah terus akhirnya setelah gue kasih tahu lokasi toko gue, dia bilang jauh ya. Gue bilang Jip, akhirnya gue tanya kan, emang masnya atau mbaknya tinggal di mana? Di Karawang bang, dia bilang. Terus gue bilang kan, akhirnya gue bilang gini, ya udah saran gue gini aja, minta dicek aja bagian prosesornya sama teknisi lain, gue bilang. Dan gue bilang mending ditarik aja ganti teknisi, karena menurut gue teknisi yang itu agak sedikit ceroboh kalau gue sih bilangnya ya. Karena gini loh, buat apa lu ganti lu pindahin data sedangkan lu punya alat buat supaya Windowsnya nggak expired. Oh ya, gue lupa ngasih tahu, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, bang kalau Windows expired efeknya apa sih? Nah Windows expired itu efeknya sebenarnya simpel ya. Kalau yang zaman dulu itu, zaman waktu Windows XP, Windows Vista, Windows 7 itu, kalau Windows expired itu backgroundnya hilang, udah itu aja. Kalau sekarang, kalau Windows kalian expired, yang apalagi yang 10 ya, kalian nggak bisa pakai beberapa fitur di Windows 10. Udah kurang lebih gitu sih, kurang lebih ya, sama backgroundnya hilang, udah gitu aja. Nah hasilnya setelah kita balik lagi ke cerita ya, alhasil dia bilang, setelah gue bilang gitu, dia bilang udah narik laptopnya. Tapi lucunya si teknisi malah nawar untuk beli laptopnya sebesar 300.000. Jadi ini agak sedikit lucu ya. Gue sih nggak tahu ya, ini asal tebak-tebakan gue gitu. Ini entah si teknisinya yang istilahnya merasa bersalah dan merasa pengen bertanggung jawab untuk benerin apa, untuk ya daripada si orangnya bingung nyari teknisi kan kesana kemari buat benerin laptopnya, ya udah dibeli aja 300.000.
karena toh istilahnya dalam arti mungkin ya, maksudnya berasa bersalah tuh dalam arti dia yang ngerusakin kan, jadi kan ada rasa tanggung jawab gitu kurang lebih gitu ya, entah kayak gitu atau gini, dia sengaja ini gue nggak tahu ya, maksudnya ini gue bukan nuduh ya, tapi ini spekulasi aja, maksudnya dia sengaja ya, gue kan banyak teknisi yang nakal, yang jahat gitu kan, dia sengaja buat ngerusakin laptopnya dan dia dia rusakin, terus dia bilang kerusakannya gini dan ya udah, orang yang mau servisnya dia udah menyerah dan yang lain-lain udah nggak mau pusing, ya udah ditawar lah, dibeli 300.000. Jadi kalau gue sih bilangnya ya agak lucu gitu kan, agak lucu gitu kan. Malah kalau gue bilangnya gini, kalau itu yang di si laptopnya di servis di gue, mungkin gue bakal nawarin gini sih, bakal gue nawarin, gini deh, saya coba usahain semaksimal mungkin. Kalau itu laptopnya ada di gue ya, gue sih nggak pernah berani janji itu laptopnya bakal hidup 100%. Nah, gue cuma bisa bilang gini, ya kalau memang mau coba di gue ya silahkan coba aja, nggak apa-apa gitu. Kalau andai kata gue bisa menghidupkan kembali laptopnya, ya berarti ya rezeki gitu, maksudnya pelanggan seneng, gue seneng gitu aja. Kalau gue sih prinsipnya dari dulu gitu kan. Nah, makanya kemarin setelah gue ngomong gitu sama si viewer gue ini, ya agak lucu gitu menurut gue kan. Nah, jadi ya itu spekulasi, lagi-lagi spekulasi ya, gue nggak mau nuduh, jadi istilahnya itu spekulasi dari gue. Nah, terus lanjut ya. Nah, setelah itu kan gue bilang gini ke dia, gue bilang teknisinya, gue bilang gini kan, waduh itu mah nipu berarti, gue bilang kan, jangan mau mas, ya itu takutnya barangnya diapa-apain, kata gue kan gitu. Ya udah ditarik, ini lagi cari teknisinya lagi, kata gue. Oh bagus deh, makasih bang atas saran dan ilmunya, kata orangnya. Gue bilang iya, kalau saran gue bilang ke dia, nanti bilang ke teknisi lainnya buat ganti thermal paste aja, gue bilang gitu. Soalnya kalau kasus matot itu nggak pengaruh ke Windows expired, sama kalau deket sih gue bantu gitu, semoga lekas sembuh laptopnya, gue bilang gitu kan. Kalau udah berhasil diperbaiki, ini saya kasih tips perawatannya, gue bilang. Gue selalu kalau misalnya ada yang konsultasi, oh ya gue lupa kasih tahu kalian ya, gue tuh selalu kalau misalnya ada yang konsultasi di gue via YouTube atau via DM Instagram, ataupun ada yang minta nomor gue dan gue kasih gitu kan, selalu gue kasih tips and trick cara perawatannya. Nah, di sini gue juga lagi-lagi mau ngasih tips and trick ke kalian secara cuma-cuma ya. Nggak cuma gue sharing di Instagram dan juga di YouTube gue, tapi gue selalu gue selalu sharing ke siapa aja yang mau nanya ke gue soal seputar servisan laptop gitu kan. Nah, jadi gini, cara maintenance-nya tuh paling gampang tuh gini. Pertama, laptop itu sama notebook itu sebenarnya butuh apa sih? Butuhnya tuh satu, dimanjanya pakai apa? Pakai kipas. Kalian harus keluarin modal beli kipas tatakan di bawah. Dan kalau misalkan kalian nggak punya modal beli kipas tatakan bawah, kalian bisa beli vakum yang istilahnya yang buat penyedot panas gitu, kalau ada lubang ventilasi di laptop kalian ya. Kalau di laptop baru sih nggak ada lubang ventilasi ya, laptop seri sekarang ya. Nah, kalian cukup beli kipas aja yang pakai pendingin yang super duper gitu kan, dinginin. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah perawatan kedua adalah harus ganti thermal paste setiap 3 atau 6 bulan sekali. Jadi dalam arti gini, si cairannya harus tetap selalu fresh ataupun selalu basah. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian nanya ke gue, bang, jadi perhitungan gua harus ganti thermal paste ke bengkel itu tiap berapa bulan sekali sih? Nah, jadi gini, kalau misalnya kalian itu laptopnya masih baru, jadi kalian kan baru bawa ke teknik, biasanya tuh kalau udah kering tuh thermal paste-nya tuh biasanya penggunaannya udah 1 tahun 2 tahun. Nah, biasanya kalau thermal paste bawaan pabrik itu dari yang pertama kalian beli itu biasanya agak bagus ya. Gua nggak tahu merek apa gitu. Dan itu agak bagus sih, lumayan bagus. Itu bisa tahan 2 tahunan gitu, tergantung pemakaian gitu ya. Nah, kalau misalnya udah lewat dari 2 tahun, itu biasanya kalian harus cepet-cepet ganti thermal paste. Nah,
yang dalam arti gini, kalau udah sekalinya kalian udah masuk bengkel ataupun udah masuk service center resmi buat ganti thermal paste, jadi perawatannya itu minimal kalau dari gua tuh ya 3 atau 6 bulan sekali. Nah, itu cara kalian maintenance ya. Jadi nggak usah tiap bulan sekali kalian harus ke bengkel ataupun ke tukang servis, nggak usah. Kalian cukup pakai tips and trick dari gue 3 atau 6 bulan sekali gitu. Dan juga selalu pakai kipas, udah gitu aja. Dan selalu kontrol suhu. Jadi itu cara paling gampang buat maintenance ataupun memelihara laptop kalian supaya umurnya panjang, kurang lebih sih gitu. Nah, terus setelah itu akhirnya gue sudahin di situ kan. Nah, gue bilang lagi ke dia, gue bilang untuk perawatan di rumah minimal pakai kipas. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ya seperti yang tadi gue bilang ya di sebelumnya gitu. Terus udah gitu akhirnya gue bilang gini, semoga terbantu dan makasih sudah berkunjung, kata gue gitu. Gue selalu appreciate ke siapa aja, ke viewer gue yang udah berani bertanya seputar servisan ke gue, dan istilahnya dan juga sudah berbagi cerita ke gue seputar kasus-kasus yang mereka alamin gitu. Kalau misalnya andai kata gue bisa ngebantu, gue pasti ngebantu, tapi kalau andai kata gue nggak bisa ngebantu ya gue mohon maaf sekali lagi gitu. Nah, dan akhirnya gue bilang ke dia kan, sebelum gue tutup, gue akhirnya sampai di situ kan, gue bilang gue minta izin buat share ceritanya di channel YouTube gue, dan akhirnya orangnya ngizinin dah, dan inilah ceritanya kurang lebih gitu. Nah, ya mungkin itu aja sih dari gue hari ini, cerita di konten SYSS ya kan. Jadi ya buat kalian yang suka dengan cerita kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe ke teman-teman kalian yang punya pengalaman yang sama. Dan kalau misalnya kalian kalian punya cerita tentang seputar pengalaman servis kalian boleh share, boleh berbagi sama gue, tulis komen aja di bawah video gue. Dan kalau kalian pengen ceritain langsung ke gue, kalian bisa DM gue langsung di Instagram gue di @itechnoranger10. Nanti gue bakal cantumin di bawah deskripsi video gue. Dan ya mungkin itu aja dari gue, dan tetap semangat, dan mungkin itu aja. Jadi gue juga bingung mau ngomong apa lagi gitu. Jadi ya mungkin itu aja dari gue hari ini, dan mungkin see you in the next video. Dan selalu jaga kesehatan, karena lagi masih di masa pandemik ini, kita masih harus jaga kesehatan terus, jangan sampai down. Dan buat kalian yang pengen servis di gua, di khususnya daerah Jakarta, nanti gue share alamat toko gue share ke kalian di deskripsi di bawah video gue. Mungkin itu aja dari gue, dan sebelum gue akhir sampai di sini, jangan lupa untuk luangin waktu kalian selama 5 detik untuk 5 menit buat pencet tombol lonceng dan tombol subscribe guys. Dan itu aja. See you in the next videos. Sampai jumpa, dan salam teknologi, dan salam iTechnoRanger. Ciao.